Salam sukses. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat pada kubu Prabowo Gibran karena hingga Senin malam 18 Maret 2024 perhitungan perolehan suara Pilpres langsung dari KPU di 33 dari 38 provinsi sudah pasti dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Sementara kubu Anies Muhaimin cuma menang di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Dan yang lebih menyedihkan adalah Ganjar Mahfud. Belum ada kemenangan di provinsi manapun. Sedangkan 5 provinsi yang belum bisa terselesaikan adalah 1 Jawa Barat, 2 Maluku, ketiga Papua, keempat Papua Pegunungan, dan yang kelima Papua Barat Daya. Tetapi ini juga adalah babak awal untuk menuju sengketa Pilpres ke MK. Oleh karena itu, dalam video ini menghadirkan para tokoh-tokoh dari masing-masing kubu dan pengamat politik tentunya. Coba kita cek dulu videonya. Ini adalah perolehan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia per tanggal 17 Maret 2024 di mana KPU sudah mengesahkan suara pemilu di 33 provinsi. Kita lihat untuk Pilpres, Prabowo Gibran ini dengan 76 juta suara artinya unggul dibandingkan dengan 2 paslon lainnya. Anies Muhaimin 31 juta suara, kemudian Ganjar Mahfud. Ini dia, Ganjar Mahfud di 23 juta suara. Ya, yang menuding kecurangan ya justru kalah gitu kan. Nah, karena itu kami juga ingin menyampaikan, walaupun gini Mbak, secara umum besok itu panggung di Mahkamah Konstitusi itu kan kami tidak duduk sebagai pemohon. Ya, yang pemohon itu paslon 1 dan paslon 3. Kami akan duduk di kursi pihak terkait dan KPU sebagai termohon. Pemilu itu bukan soal menang, bukan soal kalah saja, tapi kita harus ada pertanggungjawaban dalam konteks hukum juga, bahwa siapapun yang melakukan cara-cara tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya kita harus ungkap. Acara di MK besok ini sangat meriah berarti. Kenapa saya katakan meriah? Karena yang menang juga menyatakan ada kecurangan, ya kan? Apalagi kita sendiri yang sudah memiliki bukti yang otentik atas adanya dugaan kecurangan tersebut. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan dan akan menjadi forum terbuka yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia siapa yang punya bukti dan melakukan kecurangan. Kalau dari dugaan 02 menyatakan baik 01 ataupun 03 itu melakukan kecurangan dan juga sebaliknya, berarti kan akan ada pertanyaan di masyarakat. Jadi sebenarnya siapa yang berbuat curang? Nah, tentu di sini nanti dalam proses pembuktian ini akan sangat menarik. Jadi apa yang disampaikan Bang Habibur Rahman tentu akan dibuka semuanya di MK, apalagi dari pihak kami khususnya di tim hukum 01 yang memang sudah sejak awal dengan struktur tim hukum di seluruh provinsi ini kita sudah melakukan seluruh upaya-upaya hukum terkait dugaan kecurangan tersebut. Kalau bicara tentang ini lazim dan gak lazim, tentu lazim karena kubu nomor 2 khususnya ini kan untuk menjaga bahwa kemenangan yang mereka dapatkan di 2024 ini bukan karena ada indikasi-indikasi kecurangan atau penggelembungan suara yang dituduhkan oleh kubu yang lain 1 dan 3. Dalam konteks itulah kemudian Bang Habib, saya sering mendengar statement-statement politiknya bahwa sebenarnya dituduh menang curang itu tidak nyaman karena mereka juga tidak mau tentu saja bahwa presiden terpilih dan wakil presiden terpilih ini diolok-olok sepanjang masa 5 tahun ke depan, bahwa mereka menang bukan melalui kontestasi yang fair dan jujur. Oleh karena itu saya termasuk yang sebenarnya sangat menunggu nanti perkelahian data di Mahkamah Konstitusi soal dugaan, soal dugaan-dugaan yang disebut dengan TSM. Kalau bicara TSM kan saya kira variabelnya banyak. Dulu misalnya ada dugaan ini dimulai soal DPT yang dianggap bermasalah yang melibatkan kurang lebih sekitar 45 juta pemilih. Apakah itu bisa dibuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi? Ataukah misalnya dugaan-dugaan pemberian bantuan sosial menjelang pencoblosan, apakah itu juga dianggap sebagai bagian dari tindakan-tindakan yang TSM? Ataupun misalnya soal penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan negara yang katanya ini menguntungkan nomor 2 dan merugikan 1 dan 3 dan seterusnya. Apalagi misalnya paslon 3 tadi akan menghadirkan saksi dari pihak Kapolda. Hal-hal yang semacam inilah sepertinya memang ditunggu betul oleh kita sebagai pegiat demokrasi, aktivis, dan
pekerja politik, Mbak. Kenapa? Karena tentu saja orang seperti kita kan tidak bisa mengakses secara langsung dugaan-dugaan kecurangan itu. Kita tidak bisa menemukan data-data faktual yang begitu rigid yang kemudian membuat betapa pelanggaran itu bisa diungkap seungkap-ungkapnya. Kalau mau jujur sebenarnya, semua orang yang kita ajak diskusi, semua orang yang kita ajak bicara, mereka selalu mengatakan di 2024 ini adalah pemilu yang paling curang. Saya tanya, siapa yang melakukan kecurangan? Semua calon melakukan kecurangan. Semua partai melakukan kecurangan. Faktanya adalah kita punya medium untuk mengungkap ini nanti di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi, sekalipun kecurangan itu ada, sekalipun ada indikasi TSM selama ini disebutkan, kalau fakta-faktanya itu tidak kuat dan mendukung, dan itu akan digagalkan. Saya ingat betul waktu 2019 yang lalu, ketika Pak Prabowo, kubunya menuding kemenangan Jokowi juga dimenangkan dengan cara curang. Ada ribuan kontainer yang akan dihadirkan, tapi ketika di lapangan juga bukti-buktinya tidak bisa dihadirkan. Argumen-argumen saksi yang dihadirkan juga tidak bisa disebut sebagai dugaan yang valid dan kuat. Nah, yang ingin saya katakan adalah, saya melihat sebenarnya kalau kubunya Bang Habib nomor 2 ini, kalaupun toh hadir di Mahkamah Konstitusi, hanya ingin membersihkan nama baik mereka. Jadi bukan untuk yang lainnya. Kalau bicara tentang kemenangan, rasa-rasanya mereka sudah menganggap mengunci kemenangan, karena selisih 1, 2, dan 3 ini kan jauhnya cukup luar biasa. Inilah yang saya sebutkan bahwa apakah dugaan tentang kecurangan yang penuh dengan TSM ini bisa dibuktikan. Bagi saya, ketika semua orang meyakini ada dugaan kecurangan itu, termasuk saya menginginkan di Mahkamah Konstitusi bahwa 1 dan 3 khususnya bisa membuktikan yang menurut saya dengan data-data yang valid. Kita akan mengikuti itu, Pak, secara hanya KPU sebagai termohon, kita sebagai pihak terkait kita berhak untuk memberikan jawaban, ya, tanggapan, menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, menyanggah keterangan-keterangan saksi yang diberikan oleh saksi ahli yang mereka ajukan, dan kita juga bisa mengajukan bukti-bukti sebaliknya. Saat ini banyak saksi-saksi kami diintimidasi, saksi-saksi kami ditekan, dilaporkan ke polisi, ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam. Tapi alhamdulillah saksi kami masih komitmen. Campur tangan kekuasaan, dalam hal ini Jokowi cawe-cawe mulai dari MK, mulai dari pengerahan aparatur, ya, termasuk keterlibatan dari polisi-polisi di daerah. Yang kecurangan ini secara terstruktur, sistematif, dan masif. Itu aja. Persiapan kami sudah siap dengan bukti-bukti lah. Sebagai pihak terkait kan nanti kita menunggu, kan itu harus diputuskan oleh rapat musyawarah hakim MK apakah akan diterima sebagai pihak terkait atau tidak. Biasanya sih diterima, ya. Kalau diterima, ya kita akan hadir di MK. Itu posisi kita itu sejajar dengan KPU, karena kan yang melakukan permohonan kan adalah misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies, yang termohonnya kan KPU. Nah, kami ini adalah pihak terkait yang melakukan intervensi. Jadi posisi kita itu sebenarnya agak sejajar dengan KPU. Jadi sebenarnya hanya KPU sebagai termohon, kita sebagai pihak terkait kita berhak untuk memberikan jawaban, ya, tanggapan, menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, menyanggah keterangan-keterangan saksi yang diberikan oleh saksi ahli yang mereka ajukan. Apapun yang terjadi, nggak apa-apa, diverifikasi, diinvestigasi. Karena kita letakkan seluruh persoalan hukum konstitusional itu misalnya melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian nanti juga melalui angket misalnya sebagai hak politik konstitusional untuk dimintai keterangan. Karena kita berangkat dari kebeningan hati nurani, kejujuran akan budi, tanpa menyudutkan, tanpa menyalahkan siapa-siapa dulu. Tapi bahwa perlu diundang misalnya dalam konteks angket, ya. Tapi kalau dalam konteks Mahkamah Konstitusi kan ada draft, ada rumusan, ada target, ada sasaran, ada petitum. Tapi kita lihat itu tidak sekedar pendekatan nominal, tapi pendekatan substansial. Ya, ada pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi jikalau dalam proses MK, termasuk juga angket nanti, ada indikasi dari siapapun, person manapun, pejabat manapun, kita mintai. Itu loh. Karena kita lihat secara makro dulu, kebijakan makro. Misalnya soal politisasi dan personalisasi anggaran negara, keuangan negara, bansos, ya. Ada yang mengatakan bahwa kan bisa di Bawaslu, ada yang bisa disentuh oleh Bawaslu ketika misalnya ditemukan sebagai bagian dari money politis.
atau logistik. Tapi ada yang tidak bisa disentuh oleh Bawaslu, yaitu kebijakan makro keuangan negaranya, anggaran negaranya, itu yang perlu disentuh, itu yang perlu diungkap. Nah, itu hanya bisa diungkap lewat misalnya angket, kalau itu pendekatan angket. Tapi dalam konteks Mahkamah Konstitusi, tentu juga ada ranahnya itu. Bahwa nanti misalnya angket juga terbuka perspektif kepada MK, itu hak konstitusional Mahkamah Konstitusi melalui Hakim Konstitusi. ASM itu kan terstruktur, sistematis, masif, terstruktur melibatkan aparat pemerintahan, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, sistematis itu direncanakan dengan matang, betul-betul dipersiapkan, direncanakan sedemikian rupa, dan masif itu dampaknya besar, mempengaruhi perolehan suara. Yang menjadi kemudian dilema adalah 14 hari kerja di Mahkamah Konstitusi itu mampu tidak mengungkap sebuah dugaan kecurangan yang skalanya tadi terstruktur, sistematis, dan masif itu. Tantangannya pada dua pihak. Yang pertama pada pemohon itu sendiri, karena pemohon harus mendalilkan keluar dari sekedar angka-angka ya. Karena ini unik nih perselisihan hasil pemilu di MK. Pemohonnya adalah peserta pemilu, termohonnya KPU. Tetapi kalau untuk Pilpres, mayoritas yang dipersoalkan bukan KPU-nya, karena dia keluar dari angka-angka tadi. Tapi yang dipersoalkan adalah peserta pemilu yang mendapatkan suara paling banyak. Dan jangan lupa ekspektasinya kalau saat ini adalah bagaimana bisa masuk ke putaran kedua. Karena kita ada 3 pasangan calon. Jadi yang dipersoalkan walaupun termohonnya adalah KPU, tetapi substansinya adalah menyangkut tadi kecurangan yang TSM itu. Nah yang kedua, bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi mampu betul menggali proses di dalam pembuktian sehingga apa yang kemudian didalilkan itu bisa dibuka secara proporsional, memberikan ruang yang berimbang kepada semua pihak. Terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. KPU mengumumkan masih ada konflik sengketa pemilu melalui Bawaslu, dan Bawaslu sesuai dengan aturan akan disampaikan ke MK, dan kita akan mengamankan proses demokrasi seperti tersebut, dan tentunya kita semua itu antisipasi. Demikian tentunya semuanya harus membawa bukti, dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentu apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Dan kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Mahkamah Konstitusi ini adalah konteks prosedural yang harus diikuti, terutama untuk mencari keadilan dalam pemilu. Itu semua orang ingin tahu yang sebenarnya. Oleh karena itu kan saya selalu mengatakan ini bukti-bukti yang valid yang perlu diungkapkan kubu 1 dan 3 itu perlu. Sehingga narasi-narasi terkait dengan kecurangan itu bukan hanya sebatas pepesan kosong. Karena tidak gampang menghadirkan orang sebagai saksi yang saya kira akan bercerita tentang bagaimana mereka itu diintimidasi, bagaimana mereka dimobilisasi untuk memenangkan salah satu paslon. Mungkin mereka melakukan itu, tapi kalau dia tidak mau bersaksi sama saja itu tidak bisa dibuktikan. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu saja, kalaupun toh Mahkamah Konstitusi itu pun juga tidak bisa diharapkan, mekanisme lain bisa dipakai. Hak angket segera diwujudkan, apalagi jalan cerita. Berharap kepada Bawaslu tak bisa, MK pun tak bisa, hak angketlah yang... Angket bukan gertak sambal doang? Ya, mestinya gampang angket itu. Kan cuma 25 orang anggota dewan tanda tangan, minimal 2 fraksi. Apa susahnya? Kalaupun toh PDIP masih maju mundur, P3 masih jelas, minimal kubu nomor 3 ini jelaslah iman politiknya. Itulah opini dari masing-masing kubu capres dalam mewacanakan langkah menuju sengketa Pilpres ke jalur MK. Yang saya heran adalah dari kubu Anies Caimin dan Ganjar Mahfud sudah jelas-jelas 33 provinsi aja sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran dengan
perbedaan angka yang timpang begitu jauh. Tapi anehnya mereka masih punya banyak dalil lain yang menganggap akan bisa memenangkan untuk dilakukan pemilu 2 putaran. Bahkan menurut tim hukum kubu sebelah itu anehnya masih kekeh mengeluarkan statement dalam sidang MK nanti akan menyodorkan bukti-bukti yang menurut mereka adalah valid akan kebenarannya dengan siap untuk menghadirkan saksi-saksi seperti Kapolda, Guru, dan juga Lurah. Aduh, ini kubu Ganjar dan Anies malah merepotkan orang jadinya. Tetapi menurut pendapat saya pribadi akan sulit sekali kubu Anies dan Ganjar untuk bisa menghadirkan saksi-saksi. Menurut saya ini juga akan punya riwayat isu yang akan sama seperti awal mula digaungkan hak angket yang ternyata juga sampai saat ini memang benar layu sebelum berkembang. Tapi apapun yang akan dilakukan kubu Anies dan Ganjar, kita juga harus menghargai hak dan pendapatnya. Walaupun saya pribadi sudah bisa menduga bahwa nanti hasilnya sudah bisa saya pastikan tidak akan mungkin bisa terjadi pemilu 2 putaran. Tetapi kembali lagi, coba kita sama-sama ikuti dan proses perjalanan sengketa Pilpres 2024 yang lalu ke jalur MK ini. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.